halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda pagi ini ngobrol lagi dengan Bung Rocky, tapi ini ngobrolnya seperti biasa di tengah jalan ya. On the road ya, jadi perbinya Rocky on the road, bukan Rocky Mountain atau Rocky apa Bung Rocky? Ya, Rocky on the road ya, jangan jadi Rocky Road tuh, Oh, jalan yang jangan. berbatu-batu. Iya, 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 Rocky Road, oke. Tapi kita biasa, katanya kalau oposisi itu mesti menempuh jalur berbatu sih memang. Iya betul, harus nempuh Rocky Roads. Yes, oke. Mari kita bicara soal oposisi. Kalau kita terbiasa oposisi ya, Bung Rocky, memang tugas media itu harus bersifat oposisi sebagai watchdog gitu. Tapi kalau partai-partai pemerintah, terutama kayak PDIP gitu, nanti dihadapkan pada realitas bahwa dia kemungkinan besar jadi oposisi dan kemudian juga posisi-posisi dia yang penting misalnya seperti parlemen itu juga disambut oleh partai lain dalam hal ini Golkar itu saya kira jadi serius dan tanda-tandanya itu seperti itu Bung Rocky karena perhitungan suaranya ini selisih suara antara Golkar dengan PDIP itu tinggal nggak sampai 1 juta suara, sekitar 1,36%. Dan itu peluang Golkar untuk mendapatkan kursi lebih banyak dari PDIP itu sangat besar. Karena sebaran mereka itu kan seperti kita tahu dia lebih banyak kuat di Indonesia Timur, di Sumatera dan sebagainya dibandingkan PDI yang terkonsentrasi di Jawa gitu. Itu jadi poin pertama tadi soal oposisi itu nggak ada di dunia ini demokrasi tanpa partai oposisi kan ajaib kan Indonesia kan. Jadi buat apa menyebutkan demokrasi kalau tidak ada countervailing force itu kekuatan kekuatan pengimbang itu. Namun ada hal yang unik di kita. Oposisi itu dianggap sebagai tidak berkuasa. Padahal di dalam doktrin politik, oposisi itu pasti satu waktu akan berkuasa kalau dia beroposisi sempurna kan. Ya. Dan putaran-putaran suksesi itu yang membatalkan ide tentang oposisi karena dianggap bahwa beroposisi itu semacam anak yatim gitu dalam politik. Jadi kemewahan moral pun kita udah nggak punya tuh. Nah sistem politik yang kehilangan kemewahan moral yaitu menjadi oposisi menyebabkan transaksinya menguasai perpolitikan kita kan. Nah transaksi ini yang akhirnya jadi jebakan kita sehingga nggak bisa sebetulnya mengucapkan dengan lega bahwa kami kalah tapi kami akan menang nanti kan itu yang terjadi akibatnya tukar tambah kekuasaan itu yang juga terlihat di hak angket udah kalah tapi nggak mau melawan kan itu Ya, ajaibnya begitu kan. ya, ya, Jadi kelihatannya ini masalah PDIP tetap dia masih menghitung pragmatisme dia di kabinet nanti itu. ya. Padahal PDIP selalu mengatakan kami udah pernah di luar pemerintahan 10 tahun. Ya kalau udah biasa biasa aja kan nanti juga balik lagi kan. Kan siklusnya begitu tuh. Nah, sekarang ada problem bahwa politik kita makin lama makin memburuk di mata internasional hanya karena kehilangan kemampuan untuk menertibkan diri sendiri. Jadi partai nggak bisa tertibkan diri sendiri karena itu minta dibantu oleh Presiden Jokowi kan. Jadi kenapa Jokowi mampu intervensi dalam semua partai? Itu karena partainya nggak mandiri karena takut untuk ditinggal. Jadi kelihatannya itu masalah kita hari ini. Ya, dan kalau dalam bahasanya Pak Yusuf Kalla ketika kemarin menyampaikan ceramah di FISIP UI, ya praktik partai-partai kita itu pragmatis dan menganggap bahwa oposisi itu sebuah kecelakaan, gitu. Ya selalu kita ingin dengar sebetulnya keterangan itu dari Yusuf Kalla karena gimana pun Yusuf Kalla itu pernah menjadi pimpinan Golkar dan dia ngerti apa yang ada di dalam semua partai. Dia pernah jadi 2 kali wakil presiden, dia tahu bagaimana kekuasaan itu bisa membujuk partai. Jadi kalau Yusuf Kalla udah ngomong itu udah paling benar lah itu. Bahwa partai-partai kecil jadi pragmatis. Kenapa? Ya karena Yusuf Kalla juga yang deal untuk mengajak mereka jadi pragmatis. Kira-kira itu. Iya, 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 iya. Tapi bagusnya dia ngomong kepada ke mahasiswa UI, kata dia mungkin ini Ya, anak atau cucu saya, jangan dicontoh demokrasi seperti saat ini. jadi kemampuan lobby Yusuf Kalla itu sebetulnya bukan untuk merangkul, tapi untuk memuluskan dukungan parlemen terhadap pemerintahan Jokowi 2 kali itu kan, atau juga pada Pak SBY. Jadi Yusuf Kalla ini orang yang melobi dengan maksud yang baik, yaitu supaya tidak ada persaingan dalam kebijakan di kalangan menteri. Tetapi tentu Yusuf Kalla itu lakukan sebagai tokoh politik. Nah kita mesti bedakan Yusuf Kalla sebagai pelobi dan sistem politik yang memang secara kultur itu menganggap oposisi itu adalah dangkal. Hmm. Itu bedanya tuh. Ya, oke. Mari kita balik lagi ya ke posisi PDIP dan Golkar dan Okay. DPR hari ini. Kalau kita lihat perhitungan suara seperti kita sebut tadi, kemungkinan besar itu PDIP itu kalau betul-betul akhirnya memilih jalan oposisi dia bakal kehilangan banyak. Satu di parlemen karena Gerindra sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah
Undang-Undang MD3 yang mengatur tadi itu yang kita sebut bahwa apa sih syaratnya jadi ketua ketua DPR itu yang kursi terbanyak ya, bukan hanya suara terbanyak itu. Jadi patokannya yang dipegang kursi terbanyak dulu, baru baru nanti kalau sama-sama terbanyak dilihat suara terbanyaknya siapa. Dan peluang itu kemungkinan disabot oleh Golkar. Dan kalau Golkar itu tentu kita akan mesti bicara Pak Jokowi yang dalam beberapa waktu terakhir ini ya semua orang membicarakan itu, bahkan saya kira Anda dengar sendiri dari internal Golkar memang ada rencana akuisisi itu, dan itu dampaknya tentu saja selain kepada PDIP juga Pak Prabowo nanti yang jadi kalau beliau terpilih menjadi presiden. Itu pasti akan terjadi ketegangan antara parlemen dengan presiden, selalu begitu. Tetapi yang unik nanti, koalisi Prabowo dimenangkan atau anggap aja sebagai presiden nanti, kalau itu betul terjadi, sementara Gerindra tidak menguasai parlemen. Dan yang menguasai parlemen adalah partai-partai yang dari awal sebetulnya minta perlindungan Jokowi itu. Tetapi nanti juga akan berubah kalau Golkar menguasai parlemen dan PDIP praktis menjadi oposisi di parlemen, fraksinya Gerindra itu akan dijepit, dijepit oleh Golkar maupun dijepit oleh PDIP kan. Nah ini yang menyangkut pembentukan anggaran, karena tetap aja anggaran itu mesti diizinkan oleh atau harus melihat perimbangan kekuatan di DPR. Itu artinya Pak Prabowo nanti juga akan ditawan oleh DPR karena Gerindra itu jadi bukan utama lagi di DPR kan. Tetap begitu terjadi kekuatan baru di parlemen, tentu Pak Prabowo akan dilagi dengan partai-partai yang sebetulnya adalah bagian dari tim pemenang dia kan. Jadi koalisi bubar lalu berubah lagi menjadi tukar tambah pragmatis ketika parlemen dikuasai oleh Golkar, dan Gerindra Ya, akan ya mulai marah-marah lagi Gerindra tuh. ya. Nah, yang agak mengherankan adalah PDIP ya, Bung Rocky, dengan situasi semacam ini, mereka saya menyimak pernyataan dari Hendrawan Supratikno ya, ini salah satu tokoh senior lah di PDIP di fraksi, dia menyatakan bahwa sampai sekarang mereka itu soal hak angket itu masih menunggu hasil dari perhitungan suara begitu ya. Dan selain itu mereka juga mempertimbangkan ada faktor bahwa banyak sekali kader mereka yang di kabinet, dan juga Pak Jokowi itu masih memegang KTA dari PDIP. Pertanyaan saya, kalau mereka semakin lama menunggu, bukannya mereka semakin dihabisi oleh Pak Jokowi? Itulah mental PDIP itu, mental yang kita tonton dari hari ke hari, nggak ada semacam keteguhan batin dari PDIP kan. Jadi mungkin kita bisa asumsikan bahwa Ibu Mega lagi belanja isu itu atau belanja psikologi itu, maka setiap kader PDIP disuruh ngomong, tapi kemudian yang lain bantai. Jadi saling membantah di dalam partai itu menunjukkan PDIP memang kehilangan kemampuan untuk menetapkan diri sebagai pejuang tuh. Karena hitungan-hitungan material tadi itu, ya masih ada sejumlah menteri di kabinet dan itu bisa sampai Oktober, masih ada kemungkinan Jokowi mungkin nyadar. Kira-kira itu kan semua itu kan gejala yang kita pantau setiap hari sebagai pragmatisme atau bahkan oportunisme, sikap oportunistik dari PDIP. Padahal seperti dikatakan oleh Hasto juga kan ini dia bicara dengan di forum yang sama dengan Pak Yusuf Kala, katanya ini algoritmanya algoritmanya Ganjar Mahfud itu katanya dikunci 17%. Nah, siapa yang bisa mengunci algoritma kan? Itu saya kira ya penguasa gitu, mungkin algoritma di KPU maksudnya gitu ya. Ya, tapi yang kunci itu Jokowi lah. Memang perintah siapa tuh KPU tuh. Ya. Jadi tetap kita lihat itu kekuatan Jokowi masih ada tuh. Dan tapi itu kan kekuatan yang palsu sebetulnya kan. Kalau kita lihat dari hari ke hari Jokowi berupaya untuk nyari pasangan baru untuk mengamankan dia, itu kan artinya dia melemah. Tapi kenapa PDIP tidak bisa baca itu? Nah, kalkulasi saya bukan sekedar adanya menteri-menteri di kabinet, tetapi tetap ada kasus-kasus yang bisa dibongkar lagi sebagai skandal korupsi PDIP. Itu aja sebetulnya intinya. Itu saya kira ya pertimbangan yang paling utama, karena bagaimanapun juga kita kalau lihat keteguhan Ibu Megawati sejak awal ketika kita mulai runut dari penolakan terhadap 3 periode, penolakan perpanjangan masa jabatan, dan juga penolakan penundaan pemilu, sampai terakhir juga penolakan terhadap cawe-cawenya Pak Jokowi, itu kan sebenarnya Ibu Mega clear jelas. Tapi tentu saja sebagai seorang ibu gitu ya, selain ketua umum partai, dia kan juga punya pertimbangan-pertimbangan ketika itu menyangkut anak-anaknya, menyangkut cucunya, menyangkut orang dekatnya begitu.
Iya, akhirnya omongan-omongan ini yang bocor halus ke publik kan, bahwa Megawati sebenarnya takut Puan nanti diperkarakan Jokowi, Puan Hmm. takut suaminya diperkarakan Jokowi, kira-kira itu aja kan, Hmm. sekitar itu isunya tuh. Walaupun nanti dianggap kok kalian nyebar isu, ya bukan, kita mau menganalisis kenapa PDIP ragu, maka cuma ada dua alasan tuh, yaitu soal kepentingan dia dengan sisa-sisa APBN yang masih bisa berguna pada partai sampai Oktober nanti, karena itu menterinya nggak mau ditarik. Atau sebetulnya ada yang lebih fundamental itu, yaitu ada kejahatan yang mungkin cardinal crime yang bisa bisa membuat heboh kalau Jokowi betul-betul panik lalu dia bongkar aja isi isi tas dari tokoh-tokoh PDIP. Ternyata di situ ada dokumen-dokumen transaksi segala macam kan. Kan hanya itu yang menerangkan kenapa PDIP ragu. Dan rakyat juga mulai mencium itu. Ibu Mega ternyata cuma mau untuk menunggangi rakyat kalau terjadi ketegangan dengan Jokowi. Padahal rakyat justru ingin Ibu Mega yang mengucapkan bahwa dia mau berpisah dengan Jokowi. Karena itu dia mesti dorong hak angket dan paling bagus hak angket itu disebutkan aja sebagai potensi pemaksulan kan. Supaya PDIP dapat kembali moral dia tuh. Jadi kira-kira itu aja, tapi kita bisa tahu betapa susahnya bagi PDIP untuk ambil sikap karena udah melekat di dalam dirinya itu eh, segala macam pertimbangan dan terutama pertimbangan kapital. Hmm. Sebenarnya sama seperti Nasdem. Ini kan kasusnya sama seperti Nasdem tuh. Hmm. Wah, Nasdem Jokowi terang-terangan akan bilang ada dua orang yang bakal saya ciduk gitu. Kira-kira begitu. Tetapi wataknya Surya Paloh beda dengan watak Ibu Mega. Surya Paloh itu ya mau mengambil resiko, tetapi kemudian hitung-hitungan kecil mungkin membuat dia menarik diri lagi. Tetapi watak dari Surya Paloh adalah hangus-hangus deh gue, kira-kira begitu. Karena Ibu Mega nggak bisa berpikir seradikal Surya Paloh. Ya, ya, ya. Ya, makanya itu kita cuma mengingatkan pada PDIP semakin ditunda. Kalau kemarin ada menyatakan bahwa di balik penundaan itu ada perencanaan kejahatan. Kalau sekarang ini, kalau dia semakin menunda, ya akan ada ancaman kejahatan yang terjadi pada dia semakin lama ditunda kan gitu. Iya, kita sebut di balik penundaan ada perencanaan kejahatan itu di Jokowi itu. Iya, iya, iya. Tetapi di Ibu Mega lain lagi atau di PDIP, semakin ada penundaan, semakin terlihat penyembunyian kejahatan. Begitu. Jadinya Iya. begitu. Jadi dua-duanya sebenarnya tukar tambah kejahatan, baik dari versi Jokowi maupun PDIP. Jadi sekali lagi buat teman-teman PDIP bukan kita nuduh, tapi kita harus ambil keterangan minimal. Karena kita mau cari apa eksplanasinya. PDIP menunda, ya cuman itu. Berarti di dalam PDIP ada persembunyian para penjahat juga, yang juga dikenali oleh si penjahat utama, yaitu Jokowi. Ini algoritmanya susah ini menjelaskannya. Itu Ya, itu ada teorinya tuh, apa tuh? prisoner dilemma itu. Dua orang penjahat itu ditahan di sel yang masing-masing, lalu saling menduga dia mau ngomong apa ya, kan sebetulnya begitu tuh. Ya, ya, Dan pemberatannya terjadi ketika seseorang mengucapkan hal yang terbalik gitu. ya, Jadi ya ya. kita bisa bikin di dalam model game theory itu. Jadi dan ini kita tidak nyebut personal ya, kita menyebut secara general Enggak, kan. kita nggak personal. Yang kita sebut penjahat versus penjahat tuh. Ya, ya, ya. Oke. Baik, makasih Bung Rocky. Oke, Kita yes. nolkan kejahatan ya. Iya.